Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita di mana saja berada. Nah, video saya yang terakhir itu saya membuat sebagai tanggapan atas penetapan tanggal 25 Desember sebagai Hari Mu'alaf Internasional. Lalu ada respon dari banyak kalangan yang menyatakan bahwa kita tidak perlu menanggapi secara serius karena itu tidak memiliki dampak bagi kita. Perayaan Natal ini adalah perayaan yang sudah tua, sudah berjalan sekian lama, ya kurang lebih 2000 tahun, sehingga ada penempatan tanggal yang sama, tanggal 25 Desember itu untuk Hari Mu'alaf itu sebenarnya tidak mempunyai pengaruh yang sangat serius bagi kita sebagai umat Katolik. Tapi setelah saya mencermati tanggapan-tanggapan dari saudara kita yang Kristen Protestan, saya menjadi tertarik untuk membuat lagi satu video. Dan pembahasan ini tentang mengapa penetapan Hari Mu'alaf Internasional ini menggunakan kalender Masehi. Ini menarik untuk dibahas secara akademik, ya. Karena di dalam Islam ada kalender sendiri, yaitu kalender Hijriah. Tetapi mengapa penetapan Hari Mu'alaf Internasional ini menggunakan kalender Masehi, bukan kalender Hijriah? Nah, ini menarik secara akademis untuk kita membahas. Terlepas dari penetapan Hari Mu'alaf ini berpengaruh atau tidak terhadap kehidupan orang Katolik, saya kira itu bukan hal menarik. Tapi yang menarik secara akademis itu pertanyaan yang perlu dikaji lebih mendalam, mengapa penetapan Hari Mu'alaf itu menggunakan kalender Masehi? Mengapa tidak menggunakan kalender Hijriah? Dan ini yang perlu kita bahas bersama dalam video ini. Nah, pembahasan ini saya memberi tema antara Hijriah dan Masehi, analisis teologis dan sosiologis penetapan Hari Mu'alaf Internasional. Ini pembahasan secara akademik, ya. Saya ulangi lagi, antara Hijriah dan Masehi, analisis teologis dan sosiologis penetapan Hari Mu'alaf Internasional. Waktu dalam agama tidak pernah bersifat netral. Ia bukan sekedar alat kronologis, melainkan ruang simbolik tempat iman, identitas, dan memori kolektif dibentuk. Saya ulangi lagi, waktu dalam agama tidak pernah bersifat netral. Ia bukan sekedar alat kronologis, melainkan ruang simbolik tempat iman, identitas, dan memori kolektif dibentuk. Dalam konteks ini, penetapan Hari Mu'alaf Internasional dengan menggunakan kalender Masehi, bukan kalender Hijriah, menghadirkan persoalan teologis dan sosiologis yang patut dikaji secara mendalam dan kritis. Saya ulangi lagi, dalam konteks ini, penetapan Hari Mu'alaf Internasional dengan menggunakan kalender Masehi, bukan kalender Hijriah, menghadirkan persoalan teologis dan sosiologis
yang patut dikaji secara kritis dan mendalam. Pilihan kalender tidak hanya menentukan tanggal, tetapi juga mencerminkan orientasi simbolik dan kesadaran identitas keagamaan yang melatar belakanginya. Nah, saya membuat video ini dengan tujuan menganalisis penetapan Hari Mu'alaf Internasional dalam ketegangan antara kalender Hijriah dan kalender Masehi dengan menelaah implikasi teologis dan sosiologis dari pilihan tanggal tersebut. Yang pertama, kalender Hijriah dalam perspektif teologi Islam. Dalam tradisi Islam, kalender Hijriah bukan sekedar sistem penanggalan, melainkan struktur teologis yang berakar pada peristiwa Hijriah Nabi Muhammad SAW. Saya mohon maaf kalau salah melafalkan atau salah mengucapkan. Hijrah bukan hanya sekedar perpindahan geografis, tetapi juga transformasi iman, pembentukan komunitas, dan penataan ulang orientasi hidup. Oleh karena itu, kalender Hijriah memiliki makna simbolis yang sangat dalam sebagai representasi perjalanan iman dan identitas umat Islam. Penentuan ibadah-ibadah utama Islam seperti puasa Ramadan, haji, dan hari raya seluruhnya berlandaskan kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Hal ini menunjukkan bahwa waktu dalam Islam dipahami sebagai bagian integral dari teologi dan praktis keagamaan. Dengan demikian, secara teologis, peristiwa konversi atau perpindahan atau mu'alaf ke dalam Islam semestinya dipahami dan dirayakan dalam kerangka waktu yang sejalan dengan struktur simbolis tersebut. Yang kedua, kalender Masehi dan asal-usul simboliknya. Kalender Masehi berakar pada tradisi Kristen Barat dan disusun berdasarkan perhitungan waktu sejak kelahiran Yesus Kristus. Kalender Masehi disebut Anno Domini, artinya tahun Tuhan. Dalam sejarahnya, kalender ini menjadi standar global melalui proses panjang kolonialisme, modernisme, dan globalisasi. Meskipun ini bersifat administrasi dan universal, kalender Masehi tetap membawa jejak simbolik dan historis dari tradisi Kristen. Ketika kalender Masehi digunakan untuk menandai peristiwa keislaman, terutama tentang konversi agama atau mu'alaf, muncul pertanyaan teologis. Sejauh mana sistem waktu yang lahir dari tradisi religius lain dapat menjadi medium simbolis bagi peristiwa iman Islam tanpa menimbulkan ketegangan makna. Yang ketiga, analisis teologis, ketegangan simbolis, dan konsistensi iman. Secara teologis, penetapan Hari Mu'alaf Internasional dengan menggunakan kalender Masehi menciptakan ketidaksinkronan antara makna dan simbolis. Konversi atau perpindahan ke dalam Islam merupakan tindakan Islam yang menandai peralihan orientasi spiritual dan identitas religius. Namun,
Ketika peristiwa ini diperingati dalam kerangka waktu yang tidak berakar pada tradisi Islam, terjadi pelemahan konsistensi simbolik. Ketegangan ini semakin nyata apabila tanggal yang dipilih memiliki resonansi teologis yang kuat dalam teologi Kristen. Alih-alih memperjelaskan makna konversi, pilihan tersebut justru berpotensi menimbulkan ambiguitas simbolik dan kesan apropriasi waktu religius tanpa refleksi teologis yang memadai. Saya ulangi lagi pernyataan ini. Alih-alih memperjelaskan makna konversi atau makna perpindahan, pilihan tersebut justru berpotensi menimbulkan ambiguitas simbolik dan kesan apropriasi waktu religius tanpa refleksi teologis yang memadai. Sekarang poin yang keempat. Analisis sosiologis, hegemoni global, dan negosiasi identitas. Dalam perspektif sosiologis agama, penggunaan kalender Masehi dapat dipahami sebagai manifestasi dari hegemoni budaya global. Kalender Masehi telah menjadi standar internasional yang diterima secara luas, sehingga sering digunakan tanpa kesadaran kritis terhadap asal-usul dan muatan simboliknya. Dalam konteks ini, penetapan Hari Mu'alaf Internasional mencerminkan negosiasi identitas antara tradisi religius dan tekanan globalisasi. Fenomena ini juga menunjukkan adanya kecenderungan pragmatisme simbolik, di mana aspek visibilitas global lebih diutamakan daripada konsistensi identitas internal. Akibatnya, kalender Hijriah yang seharusnya menjadi simbol utama identitas waktu Islam tereduksi menjadi sekedar alat ritual, bukan kerangka kesadaran historis yang hidup dalam ruang publik. Poin yang kelima, implikasi terhadap kesadaran keagamaan. Ketidaktegasan dalam memilih kerangka waktu berpotensi membentuk kesadaran keagamaan yang ambigu, terutama bagi generasi muda. Ketika peristiwa penting dalam iman tidak dirujuk pada sistem simbolik internal agama, dalam hal ini agama Islam, pemahaman tentang identitas religius menjadi kabur dan terfragmentasi. Waktu yang seharusnya menjadi sarana internalisasi iman berubah menjadi instrumen administratif tanpa makna teologis yang mendalam. Yang keenam, penutup. Penetapan Hari Mu'alaf Internasional di antara kalender Hijriah dan kalender Masehi bukan sekadar persoalan teknis penanggalan, melainkan isu teologi dan sosiologis yang menyentuh inti identitas keagamaan. Secara teologis, penggunaan kalender Masehi menunjukkan ketegangan simbolis dan inkonsistensi makna. Secara sosiologis, ia merefleksikan dominasi standar global yang menantang kesadaran identitas internal umat. Pembahasan ini mau menegaskan pentingnya refleksi kritis dalam setiap penetapan simbolik keagamaan,
atau dalam menetapkan simbol keagamaan. Tanpa kesadaran tersebut, peringatan keagamaan beresiko kehilangan kedalaman maknanya dan terjebak dalam praktik simbolis yang miskin refleksi teologis dan refleksi historis. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.